Selamat malam pemirsa, apa kabar Jogja? Kembali hadir untuk Anda dengan beragam informasi menarik untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, sudah menjadi tradisi di STIMIK Amikom Yogyakarta mengadakan acara Career Days untuk memberikan bekal kepada para calon wisuda. Career Days kali ini menampilkan para usahawan sukses seperti Sabto Aji dan Jaya Setiabudi. Dengan mengusung tema utama menjadi profesional dalam 90 hari, diharapkan dalam waktu 90 hari para lulusan STIMIK Amikom Yogyakarta sudah memperoleh pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Saya kumpulkan di digital corporate@yahoo.com, baru edisi book dan bantal yang sudah menjadi tradisi di STIMIK Amikom Yogyakarta mengadakan acara Career Day untuk memberikan bekal kepada para calon wisuda. Acara ini bertujuan meningkatkan semangat dan motivasi kepada para calon wisudawan STIMIK Amikom Yogyakarta. Acara Career Day mengusung tema utama menjadi profesional dalam 90 hari. Target Career Day dari beberapa periode selalu meningkat, mulai dari 180 hari menjadi 90 hari, dengan harapan dalam waktu 90 hari para lulusan STIMIK Amikom Yogyakarta sudah memperoleh pekerjaan atau membuka lapangan pekerjaan. Career Day kali ini menampilkan para usahawan sukses seperti Sabtuari dan Jaya Setiabudi. Hadir pula Profesor Dr. M. Suyanto MM selaku Ketua STIMIK Amikom Yogyakarta, Dr. Andes Idris Purwanto MM selaku Pembantu Ketua 3 STIMIK Amikom Yogyakarta. Dalam kesempatan tersebut, Direktur STIMIK Amikom Yogyakarta Profesor M. Suyanto MM mengatakan Career Day adalah ajang mempersiapkan calon wisudawan dan wisudawati untuk siap menjadi wirausahawan. Profesor Yanto menekankan jika ingin menjadi entrepreneur, harus memiliki sikap mental positif. Jika menghadapi kegagalan, jangan pernah berpikiran negatif, namun selalu mengambil hikmah dari kegagalan itu. Dan pengusahanya adalah bidangnya adalah teknologi informasi. Karena kalau bidang teknologi informasi itu untungnya melompat-lompat, kan? Luar biasa, ya kan. Dan biasanya kebanyakan adalah bisnisnya itu devisa, ya. Penghasil devisa yang luar biasa. Ini yang anak-anak kita. Jadi saat ini masih ada misalnya yang saya katakan mahasiswa yang masih mahasiswa itu sudah penghasilannya 130 juta per bulan, ya. Masih mahasiswa, masih imut-imut dan itu uangnya dari luar negeri, ya. Nah ini. Nah, dan kita sengaja mendatangkan orang-orang yang hebat dalam memotivasi maupun dalam sebagai contoh untuk menjadi seorang entrepreneur. Keberanian untuk memulai usaha sangat penting, karena tidak ada sesuatu yang langsung menjadi besar. Sebagai contoh Amikom. Dulu sebelum Amikom besar, Amikom juga pernah kecil. Sebelum kecil, Amikom juga tidak ada. Jadi sama saja seperti usaha yang akan kalian buka, dari tidak ada, kecil, kemudian menjadi besar. Semangat inilah yang dilontarkan Dr. Andes Idris Purwanto MM dalam mengisi acara Career Day. Idris Purwanto menyampaikan ada 5 kriteria yang harus dipegang dalam berwirausaha. Kalau kita sudah dalam kondisi seperti itu, kita harus hati-hati juga. Jangan semua kemudian diambil. Kita harus fokus pada satu bidang atau minimal yang serumpun sejenis. Ya. Sebab kalau nanti kita terus semua kita ambil semua, apalagi tanpa ada delegasi ke orang lain, kita nanti akan dodoran dan hasilnya biasanya semuanya tanggung mentah, istilahnya mogul, nggak ada yang mateng. Nah, ini banyak terjadi pada para pengusaha-pengusaha yang istilahnya terlalu bernafsu, ya, tanpa melihat kemampuan yang mereka miliki. Kemudian yang kelima, yang tidak kalah pentingnya juga, bahwa untuk bisa menjadi pengusaha yang besar, kita harus memang punya mimpi jadi pengusaha besar.
Pembicara selanjutnya adalah Sabtuari Sugiharto, owner kedai digital. Untuk menjadi wirausaha muda sangat besar dan masih banyak peluang. Sabtuari menegaskan berwirausahalah dari sekarang sebelum Anda selesai kuliah. Saya ingin bagi kepada para mahasiswa adalah jadi pengusaha sebelum di wisuda. Ketika saya masih di kuliah di UGM dulu, saya udah jualan celana, jualan ayam, jualan stiker, jual apapun hanya untuk bisa membayar kuliah saya sendiri. Sekarang setelah lulus terasa banget bahwa ternyata sungguh enaknya jadi seorang sarjana yang bukan lagi peminta pekerjaan, bukan hanya pengemis pekerjaan, tapi kita menciptakan lapangan kerja sendiri. Itu yang saya sharing kepada seluruh mahasiswa, mulailah dari bisnis yang kecil dengan menghilangkan rasa malu, nggak perlu malu. Kalau mereka sudah punya bisnis walaupun kecil, itu berarti mereka sudah mulai rasa malu terkikis dengan sendirinya. Sedangkan Jaya Setiabudi selaku manajer Young Entrepreneur Academy menyampaikan pentingnya sikap percaya diri untuk menjadi seorang pengusaha. Untuk menjadi seorang juragan harus berani mengambil keputusan. Jadi bagaimana mereka itu berani untuk melangkah. Sebenarnya keberanian itu sendiri kan kita kembali lagi tanya keberanian apa yang ditakutin gitu kan. Sebetulnya banyak ya hal-hal yang sifatnya tidak perlu ditakuti, tapi ditakuti. Karena apa? Karena memang itu pengalaman bawah sadar di masa lalu. Berbagai hal bisa digunakan untuk memulai usaha. Gak ingin menjadi seorang entrepreneur, harus berani memulai usaha. Benda memiliki gaya gesek nol ketika diam, dan memiliki gaya gesek kecil ketika sudah bergerak. Namun gaya gesek terbesar adalah ketika benda akan mulai bergerak. Sama halnya ketika mulai membuka usaha, pasti akan banyak gesekan, namun ketika sudah berjalan akan mudah. Tim melaporkan untuk Apa Kabar Jogja, RBTV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Apa Kabar Jogja. Saya Aning Dayati dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.